Halo guys, kembali lagi di Mindref. Saat ini saya sedang berada di Toyota Fortuner TRD Sportivo tahun 2021. Nah, di video kali ini saya tidak akan membahas mobil ini karena sebelumnya saya sudah pernah bahas. Link videonya ada di atas. Sebelumnya keluarga saya itu menggunakan Mitsubishi Xpander sebagai mobil harian keluarga. Nah, kemudian Mitsubishi Xpander keluarga saya ini digantikan oleh Fortuner ini, dan mobil ini sudah sebulan menemani keluarga saya. Baru saja sebulan karena unitnya baru turun bulan April, dan saya akan share ke kalian bagaimana sih rasanya setelah sebulan mengendarai mobil ini. Simak terus videonya. Sebulan mengendarai mobil ini, seperti apa sih rasanya? Pertama, kita mulai dulu dari setirnya. Feel setirnya itu kalau saat jalan itu biasa aja ya, nggak berat tapi nggak enteng. Tapi begitu pas parkir itu lumayan berasa beratnya, karena sistem power steeringnya ini masih menggunakan hidrolik ya, mungkin ya. Jadi masih terasa agak berat, terutama saat mobil itu diam. Setir yang berat mungkin dikarenakan penggunaan ban yang besar, kemudian sistem power steering yang masih menggunakan hidrolik. Namun bukan berarti tidak bisa diputar. Lalu bagaimana dengan posisi duduknya? Untuk posisi duduknya itu cukup ciri khas SUV lah, dia cukup commanding. Dan ini kursinya kan sudah elektrik ya, jadi bisa diatur slidingnya, kemudian bisa diatur juga head adjusternya. Kalau misalnya kurang tinggi bisa dinaikkan bangkunya, kalau ketinggian bisa diturunkan. Jadi setirnya pun juga sudah tilt dan teleskopik. Nah, jadi memudahkan untuk mendapatkan posisi duduk yang cukup ergonomis di mobil ini. Mesin diesel yang digunakan oleh Fortuner ini berkapasitas 2400 cc dengan kode 2GD FTP yang menghasilkan tenaga 149 PS dan torsi 40,8 kgm. Lalu seperti apa sih rasa tenaganya? Untuk mesin tenaganya sih cukup aja ya untuk pemakaian dalam kota. Enggak boyo-boyo amat, enggak lemot-lemot amat, tapi cukup. Torsinya juga cukup. Untuk pemakaian dalam kota sih ini cukup banget sih itu. Mesin diesel itu dikenal dengan ciri khasnya, yaitu suara yang dihasilkan oleh mesin diesel itu sendiri. Nah, apakah kekedapan kabinnya ini cukup baik untuk meredam suara mesinnya? Berada di dalam kabin dari Fortuner ini, suara yang dihasilkan oleh si mesin ini bisa diredam dengan baik loh. Ini cukup senyap. Suara mesinnya hampir ya, kalau misalkan di atas 2000 rpm ya mulai masuk sedikit, tapi masih dalam taraf wajar gitu. Masih cukup oke lah redaman suara mesinnya ini. Nah, untuk suara-suara dari luar juga ya oke lah, ini bisa diredam sih. Ini bisa diredam dengan baik. Untuk bantingan suspensinya cukup oke. Karakter suspensinya ini cenderung ke arah stiff sedikit, namun masih sangat nyaman untuk berkendara sehari-hari. Ada satu fitur yang sangat berguna sekali untuk mobil yang ukurannya besar seperti Toyota Fortuner ini. Satu fitur yang jadi andalan sih ini ya, kamera 360-nya. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke jalan-jalan cukup sempit atau putar balik, itu kalian bisa memanfaatkan kamera 360-nya ini untuk melihat sekitar
karena mobil ini cukup besar dan dengan adanya kamera 360 ini membantu sekali. Nah, sekarang bagaimana dengan konsumsi BBM-nya? Untuk konsumsi bahan bakar sih karena baru sebulan ya, jadi saya belum bisa memberitahu secara fuel to full-nya berapa. Tapi kalau mengikuti MID, dia kadang-kadang angkanya bisa di 10 atau di 11 gitu ya, 11 km per liter. Tapi untuk metode fuel to full-nya masih saya coba karena cukup irit mobil ini, jadi mungkin butuh waktu untuk bisa menghitung dengan metode fuel to full. Overall, untuk penggunaan sehari-hari, saya cukup puas dengan Toyota Fortuner facelift ini. Namun, impresi berkendara dengan Fortuner ini masih cukup singkat, dikarenakan mobil ini baru saja sebulan digunakan, sehingga butuh waktu lebih lama lagi untuk bisa mendapatkan impresi total dari Fortuner facelift ini. Jangan lupa klik like, subscribe juga, dan komen juga di kolom komentar pengalaman kalian nyetir Fortuner itu seperti apa sih. Dan follow juga Instagram kami di @main.rev. Dan terima kasih telah menonton.